Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Persija ketemu lawan berat Borneo FC. Kedua klub hanya berselisih 1 poin saja pada klasemen sementara Super League. Persija Jakarta mengantongi poin 50 berada di posisi kedua klasemen Liga Indonesia. Sementara Pesut Etam berada di posisi ketiga dengan 49 poin. Data pertemuan kedua tim memperlihatkan dominasi Borneo FC dalam beberapa pertemuan terakhir. Dari 5 laga, Pesut Etam memenangkan 4 pertandingan, 1 lainnya berakhir imbang. Sementara itu, Macan Kemayoran belum meraih kemenangan dalam 5 pertemuan terakhir. Dalam laga seperti ini, kedua tim datang dengan modal dan catatan masing-masing yang bisa menjadi faktor penentu hasil akhir pertandingan. Ramon Tanque siap mengaum di GBT lawan Persebaya. Ramon Tanque menjadi bintang saat Maung Bandung menggilas Madura United 5-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Kamis 26 Februari yang lalu. Penyerang asal Brazil itu mencetak 2 gol di laga tersebut. Kontribusinya menjadi kunci dominasi Pangeran Biru yang tampil agresif sejak menit awal hingga peluit akhir. Menjelang melawan Persebaya Surabaya, Ramon Tanque diharapkan mampu berbuat lebih banyak melawan Persebaya yang kini semakin menanjak di tengah pelatih baru Bernardo Tavares. "Saya senang bisa mencetak gol lagi dan membantu tim," ujar Ramon usai laga kontra Madura United. Namun sang striker menegaskan bahwa gol yang dicetaknya bukan semata pencapaian pribadi, melainkan buah kerja keras seluruh tim. Ia berharap permainan kolektif ini menjadi kekuatan Persib di setiap pertandingan, termasuk di laga selanjutnya kontra Persebaya. Teja Paku Alam, Raja Clean Sheet Super League. Super League 2025-2026 mencatatkan 4 penjaga gawang yang menorehkan performa paling menonjol sejauh perjalanan kompetisi hingga pekan ke-23. 4 kiper itu adalah Teja Paku Alam, Nadeo Argawinata, Mike Hopmeyer, dan Cahya Supriyadi. Dari 4 nama tersebut, Teja Paku Alam menjadi yang paling unggul baik dalam jumlah kebobolan maupun torehan clean sheet. Teja Paku Alam mencatatkan jumlah nirbobol terbanyak dibandingkan kiper lainnya di kompetisi. Sepanjang musim ini, Teja Paku Alam berhasil membekukan 14 clean sheet bersama Persib Bandung. Torehan itu menjadi rekor pribadinya sekaligus yang tertinggi di Super League hingga pekan ke-23. Berdasarkan statistik, dari total 20 laga yang telah dijalani Teja Paku Alam musim ini, Teja mencatatkan persentase clean sheet mencapai 70%. Ini strategi Tavares untuk bongkar Persib Bandung. Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares langsung memutar otak setelah statistik menunjukkan timnya hanya mampu mencetak 1 gol dari total 20 tembakan di laga terakhir. Ia pun langsung siapkan strategi agar Bajul Ijo bisa bobol pertahanan kokoh dari Maung Bandung. Pertandingan melawan Maung Bandung ini akan menjadi ujian berat buat tim berjuluk Bajul Ijo itu. Pasalnya saat ini Persib memimpin puncak klasemen dengan mengemas 53 poin dari 22 laga yang dilakoninya. Pelatih asal Portugal tersebut mengakui saat ini ia memberikan sesi khusus soal penyelesaian akhir. Ia menilai masalah akurasi ini perlu ditingkatkan oleh semua pihak. Tak hanya lini depan seperti Bruno Moreira hingga Gali Freitas saja. Mantan pelatih PSM Makassar ini memang menyoroti soal penyelesaian akhir Persebaya yang masih kurang dan bisa jadi masalah saat lawan Persib nanti. Malang nasib Febri dilawan malah cedera parah. Winger Persis Solo Febri Haryadi mengalami nasib malang setelah mengukir laga debutnya bersama Laskar Sambernyawa di BRI Super League. Ia mengalami cedera parah pada sesi latihan dan bakal absen hingga akhir musim ini. Padahal Febri baru saja mencatatkan penampilan pertamanya bersama Persis Solo saat menghadapi PSPS Piak pada pekan ke-22. Namun tak lama setelah laga itu, dia justru kembali dihantam cedera. Pelatih Persis Milomir Seslija menyayangkan nasib yang dialami anak asuhnya itu. Padahal Febri dinilai bermain apik pada laga pertamanya bersama Laskar Sambernyawa. Menurut penjelasan dokter spesialis, ada 2 otot di lutut kiri Febri yang kembali mengalami robekan. Selain cedera lama pada bagian anterior,
yang diderita Febri pada medio 2024, ada satu robekan lainnya pada bagian meniskus yang kemungkinan adalah ACL. Meski menang, pelatih PSM soroti pertahanan. Pelatih PSM Yogyakarta Jean Paul Van Gastel memberikan komentar usai timnya memetik kemenangan atas PSS Biak pada laga pekan ke-23 BRI Super League. Apa katanya? Jean Paul Van Gastel menyebut anak asuhnya tidak tampil optimal pada paruh pertama. Menurutnya, PSM kesulitan mengontrol permainan saat menguasai bola sehingga laga berjalan terbuka. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Maguwarjo Sleman pada Sabtu 27 Februari malam, skuad berjuluk Laskar Mataram itu memang menang dengan skor 4-2 atas tuan rumah PSBS. Masalahnya kami kebobolan gol terlalu mudah. Jika melihat 3 laga terakhir, kami mencetak 2 gol melawan Kediri, tapi tertinggal 2-0. Kami mencetak 3 gol melawan Bali, tapi tertinggal 3-0. Dan sekarang kami mencetak 4 gol. Namun, kami harus melakukan yang lebih baik agar bisa memenangkan pertandingan lebih mudah daripada sekarang. Kami menghabiskan terlalu banyak energi yang tidak perlu untuk memenangkan pertandingan. Imbu Van Gastel. Persita dirugikan, Peña protes buruknya kualitas wasit. Pelatih Persita Tangerang, Carlos Peña, kembali melontarkan kritik pedas terhadap kinerja wasit di BRI Super League. Yang merasa kinerja para pengadil di Indonesia sangat buruk. Persita Tangerang kembali menelan kekalahan. Baru-baru ini viral, wasit menduga Persita memainkan lebih dari 7 pemain asing. Padahal itu adalah pemain lokal. Akhirnya pendekar Cisadane harus rela KO 0-1 saat menjamu Dewa United di Stadion Indomik Arena. Carlos Peña pun kemudian melontarkan pernyataan yang sangat berani. Peña mencoba membandingkan kualitas wasit di Indonesia dengan liga-liga lain yang pernah ia singgahi. Diketahui sebelum melatih di Indonesia, Carlos Peña pernah melatih klub di berbagai negara. Sebut saja Spanyol, India, dan Thailand. Peña menilai wasit di Indonesia adalah yang paling buruk. Nasib Ivar Jenner kini tak masuk skuad Dewa United. Ada pemandangan menarik dalam laga lanjutan BRI Super League antara Persita Tangerang kontra Dewa United di Indomik Arena Tangerang pada Kamis 26 Februari malam. Penggawa timnas Indonesia Ivar Jenner hanya duduk di tribun VIP. Jenner tak masuk skuad Dewa United yang menjalani laga tandang ke markas Persita. Pelatih Dewa, Jan Oldiri Kering, angkat bicara mengenai keputusannya mencoret Ivar Jenner dari skuad kontra Persita. Menurut Rickering, pencoretannya kepada Jenner tidak didasarkan pada kondisi kebugaran sang pemain. Ivar Jenner menerima tawaran dari Dewa United di bursa transfer Januari 2026. Tujuan Jenner mau datang ke Indonesia sangat jelas, ia ingin bermain secara reguler. Sriwijaya FC resmi terdegradasi ke Liga Nusantara. Breaking news, hasil akhir Sumsel United versus Sriwijaya FC, Laskar Wongkito kena bantai 0-3. Laga Sumsel United versus Sriwijaya FC merupakan lanjutan dari matchday ke-21 Grup A Championship 2025-2026. Pertandingan kedua tim digelar di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan pada Sabtu 28 Februari. Kekalahan menyakitkan ini membuat Sriwijaya FC dipastikan terdegradasi ke Liga 3 atau Liga Nusantara pada musim depan. Mengingat Sriwijaya FC tak akan bisa naik dari dasar klasemen Grup A Championship meski berhasil menyapu bersih semua laga sisa. Arema FC minta 2 pemain asing segera hengkang. 2 pemain yang diminta keluar tersebut adalah Lucas Frigeri dan Julian Guevara. Menurut Aremania, kedua pemain tersebut bermain buruk dan menyebabkan Arema FC kalah dari Borneo FC 3-1. Luapan kekecewaan Aremania tersebut tampak pada kolom komentar unggahan terkini Arema FC di Instagram yang memposting hasil laga kontra Borneo FC. Guevara dan Frigeri pernah berkontribusi untuk memenangkan Piala Presiden keempat bagi Arema FC. Namun di putaran kedua Super League musim ini, performa keduanya kini menurun drastis hingga dinilai bukan lagi standar bermain untuk Arema FC. Selanjutnya kita ke hasil dan klasemen sementara BRI Super League. Hampir saja kalah dari Persi Kediri, Persis Solo berhasil menang 2-1 di menit-menit akhir dan meraih kemenangan perdana di Stadion Manahan. Di pertandingan lainnya,
Bayangkara FC di putaran kedua semakin gacor setelah mengalahkan Dewa United dengan skor 0-2. Lagi-lagi Moussa Sidibe jadi bintang di laga ini. Sementara itu di pertandingan lainnya, Persita Tangerang berhasil comeback setelah ketinggalan 2 gol terlebih dahulu dari tuan rumah PSM Makassar. Skor akhirnya 2-4 untuk kemenangan Pendekar Cisadane. Laga panas di Stadion GBT saling berbalas gol. Perseba Surabaya menahan imbang Persib Bandung dengan skor 2-2. Gol Persebaya dicetak oleh Bruno Moreira dan Francisco Rivera, dan gol Persib dicetak oleh Luciano dan juga Andre Jung. Dan berikut ini klasemen sementara. Persib masih di puncak klasemen dengan 54 poin, diikuti Persija Jakarta dengan 50 poin. Nomor 3 ada Borneo FC 49 poin, dan 4 ada Maluku United. Persebaya ada di peringkat kelima, 6 Persita Tangerang, 7 Bayangkara FC, 8 PSM Yogyakarta, dan 9 Dewa United. Beralih ke papan tengah ke bawah, nomor 10 ada Arema FC, diikuti oleh Bali United nomor 11, 12 ada Persik Kediri, 13 PSM Makassar, 14 Madura United, 15 Persijap Jepara yang keluar dari zona degradasi, dan di zona merah ada PSPS Piak, Persis Solo, dan juga Semen Padang FC. Gimana nih dengan jagoan kalian guys? Ada di nomor berapa? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.